Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Farisi. Kali ini dalam acara dialog khusus dengan tema pencegahan korupsi proyek pemerintah Provinsi Jambi. 4 narasumber telah hadir di studio TVRI pada malam hari ini. Saya perkenalkan yang pertama ada Ketua KPK Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Firly Bahuri, MSI. Assalamualaikum Pak Firly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir Pak. Terima kasih, sudah yang keberapa Pak hadir di Jambi Pak? Kalau dinas baru kali ini. Dinas kali ini. Ya. Kalau katanya minum Sungai Batanghari nanti bakalan terus ke sini gitu Pak Gubernur ya. Terima kasih sudah hadir. Dan narasumber yang kedua ada Gubernur Jambi, Dr. Haji Al-Haris SOS MSI. Assalamualaikum Pak Gubernur. Assalamualaikum Mas. Terima kasih sudah hadir. Dan narasumber yang ketiga ada Kapolda Jambi, Irjen Polisi A. Rahmat Wibowo SIK MIK. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir Pak Kapolda. Dan narasumber yang keempat ada Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Bapak Sabta Subrataisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah hadir di TVRI. Dan dialog kita hari ini, malam hari ini sangat penting. Karena apa? 5 tahun belakang Pak Firly, Jambi berada di masa kelam Pak Firly. Karena pemerintahan yang lama, kepala daerahnya dan mayoritas anggota gubernur DPR. Ya, maksudnya mayoritas anggota DPR kemudian tertangkap KPK. Dan di bawah kepemimpinan Pak Gubernur yang baru tentunya harapan masyarakat Jambi ini jangan sampai terjadi korupsi. Dan hari ini temanya sangat pas sekali, yaitu pencegahan korupsi proyek pemerintah Provinsi Jambi. Pak Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Pak Sabta, pemberantasan korupsi tentunya tidak bisa dilakukan di satu sektor. Harus ada kolaborasi semua penegak hukum. Nah, di Kejaksaan Tinggi sendiri Pak, bagaimana mengkoordinasikan dan mencegah korupsi terutama di proyek-proyek pemerintahan di Jambi? Terima kasih Pak Farisi. Pada dasarnya kita selalu mengingatkan dari teman-teman daerah bahwa ini kita bicara masalah pengalaman. Saya selalu tekankan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik Pak. Ya. Kebetulan saya ini juga orang baru tapi stok lama Pak. Saya ini kebetulan pernah dinas di sini juga Pak Ketua tahun 2011-2014. Kita pernah menangani pada kasus rumah sakit pendidikan kebetulan di Unjal. Nah, pada saat itu mungkin rentetan dengan kasusnya Nasaruddin itu Pak. Nah, yang lainnya ditangani KPK, kita di sini ada satu Pak kita tangani. Terus kemudian juga pengalaman terkait dengan masalah gubernur yang lama dengan semua anggota DPR yang dikelola ini. Nah, ini saya selalu tekankan itu. Nah, sehingga di dalam setiap kesempatan kita dengan terhadap kegiatan-kegiatan ini kita selalu mengingatkan mereka Pak, ya, bagaimana korupsi itu betul-betul akan menghambat pembangunan dan akan merusak akar-akar fondasi dari pembangunan itu sendiri, ya. Nah, untuk itu kami mengedepankan, pertama kami ada di bidang, di jajaran kami ada Asintel yang salah satu tugasnya melakukan penyuluhan dan penerangan hukum itu kita kedepankan mereka selalu. Ya, setiap saya berkunjung ke daerah ketemu Pak Bupati juga sudah saya sampaikan itu. Nah, karena bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua KPK bahwa bagusnya sistem dan regulasi yang dibangun sepanjang manusianya ini susah juga Pak, kita nggak bisa. Karena bagaimanapun manusia itu selalu punya ya, setiap begitu kesempatan tiba-tiba ada godaan. Nah, ini nih makanya salah satunya yang perlu adalah transparansi di dalam pengelolaan. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan juga proyek ini untuk kami juga ada program PPS Pak, yaitu pengawalan proyek strategis. Itu yang akan kita lakukan juga, kita memastikan sehingga juga setiap laporan dari tim yang kami bentuk, kan dari teman-teman dari Satker ada yang mengajukan permohonan untuk pengawalan dan sebagainya, kami pastikan, saya selalu disposisi pastikan tidak ada penyimpangan, pastikan. Nah, saya juga menekankan juga ke anggota saya bahwa Anda jangan menjadi masalah di situ, justru jangan menjadi masalah. Tapi bagaimana Anda bisa memecahkan masalah kalau ada permasalahan. Nah, kemudian terkait dengan pengadaan masalah kaitan dengan COVID, pada dasarnya kita punya payung hukumnya Pak ya. Awal 2020 pemerintah karena kondisi darurat waktu itu menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Nah, kemudian Perpu itu disetujui oleh
Dewan, sehingga sudah diundangkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 itu terkait dengan masalah penggunaan anggaran ini terkait dengan COVID seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolda. Nah, khusus untuk di Jambi ini memang saya baru 2 bulan ini kami melihat memang waktu itu penyerapan anggarannya rendah, dan saya juga waktu itu diberitahu juga oleh Pak Kapolda. Nah, sehingga kita juga proaktif, Pak. Proaktif dalam arti kami kalau yang di Kejati kami Intel Aspesius dengan Pak Dirkrimsus, kita ngundang dari APIP-nya sini, Pak, APIP-nya Pemprov, Pak. Okay. Nah, nanti kita ngumpulkan OPD itu yang terkait dengan masalah penyerapan anggaran COVID ini, Pak, yang sifatnya darurat ini, Pak. Ini. Nah, karena pada dasarnya memang mereka itu khawatir membuat diskresi untuk hal-hal yang sifatnya harus segera dieksekusi gitu, Pak. Nah, sehingga kita melakukan pendampingan dan pengawalan juga di situ. Kemudian kita juga di Daton itu juga ada instrumen pendampingan itu, Pak, ya. Jadi kami memberi mungkin advis dan sebagainya kepada teman-teman OPD bagaimana mereka mentaati aturan main yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Itu mungkin cuma. Oke, baik. Terima kasih Pak Kejati. Nanti akan saya sambung pertanyaan berikutnya, tapi saya ke Pak Firly lagi. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Kejati. Pak Sabta, sama pertanyaannya. Kalau di pihak kejaksaan, Pak, untuk koordinasi mitigasi risiko tindak pidana korupsi antara kejaksaan dengan pemerintah daerah gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Jadi begini, pimpinan kita sebetulnya sudah memetakan, Pak. Ya. Memetakan daerah rawan korupsi itu, Pak. Ya. Salah satunya di dalam pengadaan barang jasa, sektor keuangan, perbankan, kemudian tambang juga, kemudian masa perpajakan. Nah, dari pemetaan inilah kita sejak awal sudah melakukan koordinasi, kita mensosialisasikan kepada teman-teman mereka, pada teman-teman dari APD. Salah satu contoh mungkin untuk pencegahan ini, kita ini juga membuka kantor JPN, Pak, Jaksa Pengacara Negara. Nah, yang ini kita sebentar lagi diberi tempat oleh Pak Gub, kantor JPN. JPN ini kan fungsinya sebagai pendampingan, ya. Kita ini lawyernya pemerintah negara, ya. Artinya tempat mereka berkonsultasi dengan kita, Pak. Nah, itu ada di setiap kabupaten kota, Pak? Yang sudah ada baru di Kota Jambi, kemudian kemarin ke Kota Sungai Penuh. Nah, ini sebentar lagi dengan Pemprov kita juga akan, dan kita dorong semuanya akan ada di masing-masing kantor. Ini maksudnya tujuannya adalah mereka akan dengan mudah berkonsultasi, Pak. Saat ini disampaikan bahwa pertama adalah masalah regulasi itu, ya. Regulasi itu kadang-kadang ada regulasi yang kita ini kan berubah, Pak. Kadang-kadang begitu cepatnya perubahan aturan-aturan, sehingga kita perlu memberi pendampingan kepada mereka bagaimana ini mengeksekusi terhadap anggaran-anggaran yang ada. Kita contoh di sektor pertambangan nih, Pak. Ini kebetulan pada saat dinas di Gedung Bundar ini kita juga ada nangani, Pak, di Sarolangun itu terkait dengan Antam, dan sekarang juga perkara sudah maju, Pak. Karena itu memang dia di dalam ekspansi Pak, usaha itu mereka tidak mematuhi regulasi yang mereka atur sendiri, Pak. Nah, sehingga apa yang dilaporkan ke direksi di pusat maupun dengan jajaran komisaris tidak sesuai dengan fakta, sehingga di sini ada kerugian daripada BUMN itu, sehingga kita tangani dan sekarang dalam proses persidangan. Nah, tentunya hal-hal ini tidak kita inginkan, Pak. Makanya kita selalu di dalam kesempatan kita selalu memberi pencerahan terhadap mitigasi resiko hukum, Pak. Ya. Baik itu resiko hukum administrasi, resiko hukum perdata, apalagi resiko hukum pidana. Nah, karena kita konteksnya sekarang dengan masalah tindak pidana korupsi, makanya untuk kita memitigasi itu kita memberi aturan-aturan yang harus mereka ketahui di dalam melaksanakan, dalam mengeksekusi kewenangan. Tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya pidana ini adalah ultimum remedium, Pak, ya. Ini terakhir. Sehingga kalau memang dia tidak
Dan kita kembali juga filosofi daripada undang-undang tindak pidana korupsi, bagaimana kita mengamankan keuangan negara ini, Pak. Ya. Sehingga kalau pencegahan kita jalan, ya alhamdulillah. Tapi kalau penindakan, kita selalu akan lakukan TPPU, Pak. Karena bagaimanapun kita akan kerja keras mengejar dengan aset tracing itu. Kita akan kejar mereka supaya ini duit kembali. Tapi pada dasarnya tetap kita mengedepankan pencegahan ini. Ya, sehingga kita tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan itu. Itu saya pikir dari semua para penegak hukum tadi sudah sepakat bahwa pencegahan yang lebih diutamakan. Oke, baik. Saya ke Pak Kajati. Pak Kajati, apabila ada masyarakat yang ingin melaporkan ada tindak pidana kedugaan gitu ya, kira-kira bagaimana melapornya ke siapa? Mekanismenya seperti apa? Terima kasih, Mas. Jadi pada dasarnya kita tetap punya semangat ya, tetap bersemangat untuk memerangi korupsi, baik itu dari sisi pencegahan maupun dari sisi penindakan, Pak. Nah, memang kita mengapresiasi bahwa masyarakat, banyak juga masyarakat yang peduli dengan melaporkan indikasi-indikasi terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, untuk memudahkan hal tersebut, kita juga sudah buka link, Pak. Untuk Kejati Jambi kita buka link. Nah, Kejati Jambi, khusus kejatijambi.com. Ya, artinya masyarakat dengan HP-nya dia bisa melaporkan, kepada masuk ke link itu. Nanti dari link itu masuk kepada operator yang ada yang membawai itu. Nanti kita akan nanti di print ya, terus nanti ke pimpinan, ke Kajati. Kajati saya disposisi selalu untuk klarifikasi ya. Karena gini, karena kita dengan adanya undang-undang keterbukaan publik dan informasi, kita punya kewajiban juga menjawab, Pak. Seandainya memang kita hasil klarifikasi itu Anda dikasih, maka akan kita tindak lanjuti ya, Kalau tidak ya kita harus menjawab. Ya. Nah, ini yang kita kembangkan, apalagi kita ini sekarang satuan-satuan kerja kita itu juga dituntut untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi, Pak, ya, termasuk kepada anggota-anggota kita. Makanya kita juga sekarang juga merubah mindset, culture set kita sama behavior, kebiasaan kita, bagaimana kita melayani masyarakat dengan baik, Pak. Maka saya kembangkan seperti di bank-bank itu 3S, ya, senyum, salam, sapa. Artinya kita memberi optimal. Tadi saya sampaikan bahwa sekarang di satu sisi kita buat sistem aplikasi. Contoh sekarang yang paling mudah adalah masalah tilang, Pak, yang di tempat kita. Nah, tilang itu di dalam pengembalian barang bukti, kita tuh sekarang kerjasama dengan BRI. Artinya mereka, masyarakat yang terkena tilang dari Pak Kapolda itu tidak mundar-mandir begitu sudah selesai. Nah, kita memberi memberi batasan waktu, karena itu ada standar, ya. Karena sesuai dengan aturan, apabila kita di dalam memberi pelayanan lambat, maka kita harus memberi ruang tunggu yang nyaman. Tapi kalau kita bisa memberi pelayanan yang cepat, ya cukup. Ya, makanya saya mentargetkan tilang itu, karena kita sudah dibuat sama BRI, sudah diberi alatnya itu, dan mereka tidak membayar kita, tapi langsung itu hanya 2 menit dia bisa mengambilkan. Nah itu masyarakat juga bisa, kalau ada komplain ya bisa juga ke kita. Tetapi itulah untuk kaitan dengan ini, partisipasi masyarakat memang kita apresiasi, Pak. Sehingga kita juga membuka link tadi sehingga mereka bisa berpartisipasi. Setidaknya kalau ada laporan kita bisa secara dini untuk memperbaiki juga teman-teman itu mungkin. Kita berada di penghujung dialog khusus pada malam hari ini, pemirsa. Kita di segmen yang keempat. Saya ingin ke Pak Kajati. Pak Kajati, ini mohon maaf nih, banyak yang harusnya kita bicarakan, tapi karena waktu terbatas, kira-kira apa pesan terakhir nih kepada Bapak, kepada kepala daerah di Jambi dalam konteks pemberantasan korupsi? Kepada kepala daerah, Pak. Jadi kami sampaikan bahwa pemberantasan korupsi ini tidak akan berhenti. Ya, kita akan terus melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itu kami harapkan kepada teman-teman kepala daerah, jadilah role model di bagi daerahnya sehingga tidak akan melakukan korupsi. Karena bagaimanapun cepat atau lambat, yang namanya tindak pidana kebusukan itu pasti akan tercium. Nah, sehingga kami sarankan kepada mereka, betul, marilah kita hidup yang bersih, ya, transparan di dalam mengelola anggaran, sehingga semua anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah dapat dirasakan manfaatnya yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang menjadi
wilayahnya masing-masing. Itu mungkin. Terima kasih Pak Kejati, dan demikian tadi pemirsa dialog khusus pada malam hari ini tentang pencegahan korupsi proyek pemerintah Provinsi Jambi. Semoga mengedukasi masyarakat dan semakin jauh masyarakat Jambi, pemerintah Provinsi Jambi untuk tidak melakukan korupsi dan uang rakyat kembali untuk rakyat. Saya Muhammad Farisi, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.